Toilet Jepang selalu bersih. Ini kebiasaan yang bisa ditiru. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Pernahkah Ibu merasa kalau kamar mandi di rumah itu lebih mirip seperti area perang daripada tempat untuk buang hajat karena saking berantakannya air di mana-mana? Bayangkan saja baru ditinggal sebentar untuk menggoreng tempe. Lantai toilet sudah becek, seperti habis kena musibah banjir bandang karena anak-anak main air pakai gayung. Masalah toilet ini memang menjadi keresahan nasional para ibu rumah tangga. Apalagi kalau melihat media sosial yang isinya konten estetika rumah orang yang toiletnya selalu kering dan wangi. Menurut sebuah artikel tentang gaya hidup minimalis, standar kebersihan toilet di Jepang bukan sekadar bersih dari kuman, tapi juga tentang menjaga area tersebut tetap kering dan nyaman setiap saat sebagai bentuk rasa syukur. Topik ini penting sekali kita bahas karena toilet yang bersih adalah cermin dari kewarasan kita sebagai manajer rumah tangga yang setiap hari harus menghadapi drama noda kuning yang membandel. Rahasia pertama yang harus kita tiru dari kebiasaan orang Jepang adalah prinsip toilet kering, yang artinya tidak ada genangan air sedikit pun setelah digunakan. Kalau di rumah kita biasanya air tumpah ruah sampai ke pintu. Di sana mereka sangat disiplin, memakai alas kaki khusus kamar mandi supaya lantai tetap bersih dari jejak kaki yang kotor. Ibu bisa mulai dengan menyediakan sandal karet yang lucu agar anak-anak dan suami merasa kalau masuk ke toilet itu ada aturannya, bukan seperti masuk ke sungai. Kebiasaan kedua adalah melakukan pembersihan kilat setiap kali selesai menggunakan toilet tanpa harus menunggu jadwal pembersihan besar-besaran di hari Minggu. Jadi setiap kali habis buang air, ibu bisa langsung mengelap dudukan kloset atau wastafel, pakai tisu, atau lap microfiber yang sudah digantung rapi di dekat situ. Kebiasaan ketiga yang sangat masuk akal adalah meminimalkan barang-barang di atas lantai supaya tidak ada sudut yang lembab dan berjamur karena tumpukan botol sabun. Orang Jepang biasanya menggantung semua peralatan mandi mereka atau menaruhnya di rak dinding yang sirkulasi udaranya bagus agar tidak ada sisa air yang mengendap. Selanjutnya adalah kebiasaan menggunakan pengharum alami yang tidak menyengat tapi konsisten seperti minyak esensial atau tanaman lidah mertua yang ditaruh di pojok wastafel. Ibu tidak perlu beli semprotan otomatis yang bunyinya bikin kaget seperti suara tembakan kalau sedang melamun di dalam toilet. Cukup pakai cara alami saja yang lebih ramah di kantong. Kelima, perhatikan juga area sela-sela ubin yang biasanya menjadi sarang kuman hitam dan kerak membandel, karena bagian inilah yang sering terlewat saat membersihkan kamar mandi secara cepat. Banyak orang hanya fokus pada permukaan yang terlihat bersih. Padahal, justru di celah-celah sempit itulah bakteri dan jamur mudah berkembang tanpa disadari. Noda hitam yang muncul di sela ubin bukan hanya mengganggu estetika desain interior, tetapi juga bisa menjadi sumber bau tidak sedap dan masalah kesehatan jika dibiarkan terlalu lama. Di Jepang, kebiasaan membersihkan bagian detail seperti ini sudah menjadi standar kebersihan sehari-hari. Mereka sering menggunakan sikat kecil khusus dengan bulu yang lebih rapat dan ujung yang ramping agar bisa menjangkau sudut terdalam sekalipun. Dengan gerakan perlahan namun teliti, setiap garis nat ubin dibersihkan sampai benar-benar bebas dari kotoran. Kebiasaan sederhana ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk disiplin dan kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal. Poin keenam adalah memisahkan area basah dan kering secara tegas, sehingga bagian kloset tidak akan pernah terkena cipratan air dari area mandi atau wastafel. Ini logis sekali, karena area yang selalu kering akan meminimalkan pertumbuhan lumut yang biasanya bikin kita terpeleset saat sedang buru-buru ingin ke belakang. Poin yang ketujuh adalah orang Jepang memiliki kebiasaan menutup-tutup kloset sebelum menyiram air atau flushing
untuk mencegah kuman terbang ke seluruh penjuru ruangan. Ibu bisa bayangkan, kalau tutupnya dibuka, kuman-kuman itu akan berpesta pora hinggap di sikat gigi atau handuk kita yang tergantung manis di sana. Fikarapeng, mereka sangat memperhatikan ventilasi udara agar sirkulasi tetap lancar dan kelembapan tidak terperangkap di dalam ruangan. Udara yang terus bergerak membantu menjaga permukaan tetap kering, sehingga jamur dan bakteri tidak mudah berkembang. Mereka memahami bahwa kelembapan adalah sumber utama munculnya bau tidak sedap yang sulit hilang. Bahkan ketika kamar mandi sudah dibersihkan dan disikat habis-habisan. Dengan ventilasi yang baik, udara lembab segera keluar dan digantikan udara segar dari luar, menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan lebih higienis. Inilah kebiasaan sederhana namun konsisten yang membuat toilet tetap bersih, tidak pengap, dan bebas bau dalam jangka panjang. Tanpa harus mengandalkan pewangi berlebihan atau pembersihan ekstrem setiap hari. Terakhir, mereka selalu menyediakan alat pembersih yang mudah dijangkau sehingga setiap anggota keluarga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan tanpa harus menunggu ibu teriak-teriak. Jadi kalau ada noda sedikit saja, siapapun yang masuk bisa langsung menyikatnya tanpa perlu mencari-cari sikat di dalam gudang bawah tanah. Kesimpulan dari rahasia toilet Jepang ini sebenarnya bukan tentang teknologi canggihnya, melainkan tentang kedisiplinan kecil yang dilakukan secara terus-menerus setiap hari tanpa absen. Kadang kita sebagai ibu-ibu memang terlalu sibuk mengurus hal besar sampai lupa kalau noda kecil di pojok kamar mandi itu yang sering bikin suasana hati jadi buruk saat pagi hari. Memang sulit mengubah kebiasaan keluarga yang biasanya sembrono, tapi kita harus tetap optimis. Kalau perlahan-lahan rumah kita bisa senyaman penginapan di Kyoto, mungkin selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri dengan merasa gagal kalau toilet tidak secemerlang iklan pembersih porselen di televisi yang bisa buat bercermin. Mari kita lakukan perubahan ini sebagai bentuk cinta pada diri sendiri, agar saat kita butuh waktu menyendiri di toilet, suasananya tenang dan tidak bikin sakit mata. Semangat terus buat para ibu yang sedang berjuang melawan kerak bandel. Ingatlah bahwa setiap gesekan sikat di tangan ibu adalah langkah menuju rumah yang lebih sehat. Toilet yang bersih bukan cuma soal estetika, tapi soal bagaimana kita menghargai setiap inci ruang yang kita miliki dengan sepenuh hati. Semoga tips ala Jepang ini bisa membawa kedamaian baru di rumah ibu dan tidak ada lagi drama terpleset karena lantai becek di pagi hari yang sibuk. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.